Video kalian direkomendasikan di channel-channel besar, tapi kalau tidak tertarik, tidak menarik, tidak diklik, ya sama juga bohong teman-teman. Jadi percuma, sia-sia teman-teman. Nah makanya kalian harus memperbaiki konten, bikin konten yang menarik, yang berbobot, ya supaya orang lain yang betul-betul tertarik dengan channel kita itu menikmati karya-karya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Plonto official semuanya. Nah teman-teman, jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman lagi seputar YouTube. Barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang sedang merintis atau baru memulai membangun channel YouTube, supaya channelnya lebih berkembang lagi, lebih cepat berkembang teman-teman. Nah banyak yang mengatakan teman-teman, kalau kepengen channelnya cepat berkembang harus berkunjung ke channel si A, si B, si C supaya mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Nah seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih kurang meyakinkan teman-teman. Kalau saya pribadi sih nggak pernah melakukan seperti itu. Kalau melakukan seperti itu sih anggapan saya itu malah membuang waktu teman-teman, membuang waktu sia-sia. Jadi harus berkunjung ke channel si A, si B, si C, si D. Nah, channel-channel yang besar seperti itu supaya mendapatkan rekomendasi. Nah, kalau kepengen mendapatkan rekomendasi ya teman-teman, itu yang saya alami. Saya harus perbaiki konten. Saya harus perbaiki konten supaya penonton puas menonton konten-konten saya. Jadi seperti itu teman-teman. Percuma video kalian direkomendasikan di channel-channel besar, tapi kalau tidak tertarik, tidak menarik, tidak diklik, ya sama juga bohong teman-teman. Jadi percuma, sia-sia teman-teman. Nah makanya kalian harus memperbaiki konten, bikin konten yang menarik, yang berbobot, ya supaya orang lain yang betul-betul tertarik dengan channel kita itu menikmati karya-karya kita, ilmu-ilmu yang kita berikan. Nah itu bisa ditonton sampai lama. Nah kalau video ditonton sampai lama itu bakalan direkomendasikan kemana-mana. Jadi videonya tambah rame. Makanya kalau buat kalian pemula, ini sebetulnya malah gampang banget buat channel-channel pemula teman-teman ya. Jadi channel-channel pemula itu channelnya masih murni, masih bersih lah, hitungannya masih bersih. Jadi cukup fokus membuat video dalam satu niche. Jadi videonya jangan dicampur-campur. Misalkan videonya tentang ngevlog, ya ngevlog saja ya teman-teman. Ini malah lebih cepat meningkatnya. Tapi kalau video kalian dicampur-campur itu bakalan susah mendapatkan penonton, mendapatkan viewer, itu akan susah teman-teman. Kesalahannya ada di situ. Nah, buat kalian pemula yang baru membangun channel YouTube, usahakan harus konsisten, harus fokus ya. Kalau saya pribadi itu saya fokusin. Nah, walaupun dulu-dulu saya emang mengalami sendiri teman-teman, konten yang namanya saya campur-campur. Ya itu viewernya ya cukup segitu-gitu saja teman-teman. Nah 100-200 itu kalau campur-campur ya teman-teman. Tapi beda kalau selama saya membangun konten, saya fokuskan hanya satu niche. Nah itu beda, peningkatannya sangat cepat sekali teman-teman. Makanya kalian harus usahakan membuat konten yang satu niche saja teman-teman. Kuncinya di thumbnail dan juga judul. Kalau membuat judul, kalian harus bikin judul yang menarik, yang membuat orang bisa penasaran untuk mengeklik untuk menonton video kalian. Nah kalau membuat thumbnail juga gitu, bikinlah thumbnail yang menarik, yang sesuai video kalian. Jangan membodohi penonton ya, jangan bikin clickbait atau yang enggak sesuai dengan isi video kalian. Ntar malah penontonnya jadi kecewa. Kalau kecewa malah tidak ditonton teman-teman ya. Jadi usahakan bikinlah sejujur-jujur mungkin. Biarlah kreativitas kalian yang nentuin kesuksesan channel kalian. Kalau kalian orangnya lebih kreatif lagi, lebih membuat konten-konten lebih menarik, itu bakalan mendatangkan penonton-penonton baru. Jadi tidak penonton paksaan, tidak saling berkunjung, saling subscribe. Kalau mengandalkan saling kunjung, saling subscribe, itu channelnya ya nggak kemana-mana. Itu malah mentok di situ-situ saja teman-teman. Mau memburu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu sangat susah sekali. Biarpun ada video yang rame satu,
Ya cukup itu aja yang rame teman-teman. Tapi beda dengan konten-konten yang real, konten yang alami, yang apa ya, penonton menikmati puas dengan video-video kalian. Itu malah jauh lebih cepat meningkatnya. Makanya buat konten-konten, buat kreator pemula, ya usahakan cukup fokus di satu bidang saja. Kalau videonya tentang masak, ya cukup fokus di masak saja teman-teman. Jangan iri dengan channel-channel lain. Kita membuat konten masak, ada channel mancing lebih rame, lalu kita membuat channel mancing, ya nggak boleh. Nah, kalau kita kepengen mengikuti channel mancing, ya kita harus membuat channel satu lagi khusus mancing. Jadi khusus satu-satu supaya mendatangkan penonton terlebih dahulu, penonton baru-baru terlebih dahulu yang suka dengan konten kita teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi nggak usah lah, nggak usah saling saling berkunjungi channel si A si B, mau channel besar kayak gimana pun, intinya nggak perlu lah. Kalian cukup fokus membuat konten yang menarik, yang bermanfaat, yang bisa menghibur teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan bisa dipraktekin, bisa dikembangin di channel-channel kalian. Ntar kalau sudah meningkat silahkan tinggalkan komentar saja. Pengalaman saya ini betul atau tidak ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.